Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari simak video ini yang membahas tentang sejarah abad kota Bangkalan. Bangkalan merupakan salah satu dari 4 kabupaten di Madura setelah Sampang, Pamekasan dan Sumeneb yang terletak di sebelah ujung barat Pulau Madura. Jika Tretan mengunjungi Pulau Garam Madura melalui Pelabuhan Perak Surabaya dan sampai di Pelabuhan Ujung Kamal, maka Tretan telah menginjakkan kaki di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Dari Pelabuhan Ujung Kamal untuk mencapai kota Bangkalan, diperlukan perjalanan sejauh sekitar 43 km melewati pedesaan dan pemandangan alam berupa persawahan dan ketika sampai pada kota Bangkalan, akan terlihat hiruk-pikuk kehidupan, lalu lalang berbagai kendaraan umum dan ramainya toko berderet-deret menjual berbagai kebutuhan. Banyak hal yang akan ditemui ketika sampai di kota kecil ini, namun sebelum itu perlu sedikit pengetahuan bagaimana asal-usul dari Kabupaten Bangkalan ini. Berikut adalah cerita mengenai Kabupaten Bangkalan yang tidak terlepas dengan cerita masa lalu sebagaimana kabupaten di Madura lainnya. Asal-usul Kabupaten Bangkalan. Bangkalan berasal dari kata, bangkah, dan langan, yang artinya, mati sudah. Istilah ini diambil dari cerita legenda tewasnya pemberontak Sakti Kilesap yang tewas di Madura Barat. Menurut beberapa sumber, disebutkan bahwa Raja Majapahit yaitu Brawijaya kelima telah masuk Islam, data kekunoan di makam Putri Cempa di Trowulan, Mojokerto. Namun demikian siapa sebenarnya yang dianggap Brawijaya kelima ini? Di dalam buku Madura Enzijin Forstenhuis dimuat antara lain Stambun van het Geslah Cakradiningrat. Dari Stambun tersebut tercatat bahwa Prabu Brawijaya kelima memerintah tahun-tahun 1468 sampai tahun 1478. Dengan demikian, maka yang disebut dengan gelar Brawijaya kelima, Madura Enzijin Forstenhuis hal 79, adalah Brekaertabumi dan mempunyai 2 orang anak dari 2 istri selir. Dari yang bernama Endang Sasmitowati melahirkan Aryo Damar dan dari istri yang bernama Ratu Dworowati atau dikenal dengan sebutan Putri Cina melahirkan Lembu Peteng. Selanjutnya Aryo Damar, Adipati Palembang, mempunyai anak bernama Menak Senojo. Menak Senojo tiba di Propo Pamekasan dengan menaiki Bulus Putih dari Palembang kemudian meneruskan perjalanannya ke barat Bangkalan. Saat dalam perjalanan di Taman Mandi Sarasido di Sampang pada tengah malam Menak Senojo mendapati banyak bidadari mandi di taman itu. Oleh Menak Senojo pakaian salah satu bidadari itu diambil yang mana bidadari itu tidak bisa kembali ke kayangan dan akhirnya jadi istri Menak Senojo. Bidadari tersebut bernama Nyai Peritunjung Biru Bulan atau disebut juga Putri Tunjung Biru Sari. Menak Senojo dan Nyai Peritunjung Biru Bulan mempunyai anak Aryo Timbul. Aryo Timbul mempunyai anak Aryo Kudut. Aryo Kudut mempunyai anak Aryo Pojok. Sedangkan di pihak Lembu Peteng yang bermula tinggal di Madegan Sampang kemudian pindah ke Ampel, Surabaya, sampai meninggal dan dimakamkan di Ampel, Lembu Peteng mempunyai anak bernama Aryo Manger yang menggantikan ayahnya di Madegan Sampang. Aryo Manger mempunyai anak Aryo Pratikel yang semasa hidupnya tinggal di Gili Mandangin, Pulau Kambing. Dan Aryo Pratikel mempunyai anak Nyai Ageng Budo. Nyai Ageng Budo inilah yang kemudian kawin dengan Aryo Pojok. Dengan demikian keturunan Lembu Peteng menjadi satu dengan keturunan Aryo Damar. Dari perkawinan tersebut lahirlah Kiai Demang yang selanjutnya merupakan cikal bakal kota baru dan kemudian disebut Plakaran. Adik Kiai Demang bertahta di Plakaran Arosbaya dan ibu kotanya Kota Baru, Kota Anyar, yang terletak di sebelah timur daya Arosbaya. Namun perkembangan Bangkalan bukan berasal dari legenda ini, melainkan diawali dari sejarah perkembangan Islam di daerah itu pada masa pemerintahan Panembahan Pratanu yang bergelar Lemah Duwur. Beliau adalah anak Raja Pragalba, pendiri kerajaan kecil yang berpusat di Arosbaya, sekitar 20 km dari kota Bangkalan ke arah utara. Panembahan Pratanu diangkat sebagai raja pada tanggal 24 Oktober tahun 1531 setelah ayahnya, Raja Pragalba wafat.
Jauh sebelum pengangkatan itu, ketika Pratanu masih dipersiapkan sebagai pangeran, dia bermimpi didatangi orang yang menganjurkan dia memeluk agama Islam. Mimpi ini diceritakan kepada ayahnya yang kemudian memerintahkan Pati Empu Bageno untuk mempelajari Islam di Kudus. Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya, bahkan Bageno bersedia masuk Islam sesuai saran Sunan Kudus sebelum menjadi santrinya selama beberapa waktu lamanya. Ia kembali ke Arosbaya dengan ilmu keislamannya dan memperkenalkannya kepada Pangeran Pratanu. Pangeran ini sempat marah setelah tahu Bageno masuk Islam mendahuluinya. Tapi setelah dijelaskan bahwa Sunan Kudus mewajibkannya masuk Islam sebelum mempelajari agama itu, Pangeran Pratanu menjadi maklum. Setelah ia sendiri masuk Islam dan mempelajari agama itu dari Empu Bageno, ia kemudian menyebarkan agama itu ke seluruh warga Arosbaya. Namun ayahnya, Raja Pragalba, belum tertarik untuk masuk Islam sampai ia wafat dan digantikan oleh Pangeran Pratanu. Perkembangan Islam itulah yang dianut oleh pimpinan di Kabupaten Bangkalan ketika akan menentukan hari jadi kota Bangkalan, bukan perkembangan kekuasaan kerajaan di daerah itu. Jauh sebelum Pangeran Pratanu dan Empu Bageno menyebarkan Islam, sejumlah kerajaan kecil di Bangkalan. Diawali dari kerajaan Plakaran yang didirikan oleh Kiai Demang dari Sampang, yang diperkirakan merupakan bagian dari kerajaan Majapahit yang sangat berpengaruh pada saat itu. Kiai Demang menikah dengan Nyi Sumekar, yang diantaranya melahirkan Raden Pragalba. Pragalba menikahi 3 wanita. Pratanu adalah anak Pragalba dari istri ketiga yang dipersiapkan sebagai putra mahkota dan kemudian dikenal sebagai Raja Islam pertama di Madura. Pratanu menikah dengan putri dari Pajang yang memperoleh keturunan 5 orang anak. 1. Pangeran Sidinggili yang memerintah di Sampang. 2. Raden Koro yang bergelar Pangeran Tengah di Arosbaya. 3. Raden Koro menggantikan ayahnya ketika Pratanu wafat. 4. Pangeran Blega yang diberi kekuasaan di Blega. Dan yang kelima, Ratu Mas di Pasuruan dan Ratu Ayu. Kerajaan Arosbaya runtuh diserang oleh Mataram pada masa pemerintahan Pangeran Mas pada tahun 1624. Pada pertempuran ini Mataram kehilangan panglima perangnya, Tumenggung Demak, beberapa pejabat tinggi kerajaan dan sebanyak 6.000 prajurit gugur. Korban yang besar ini terjadi pada pertempuran mendadak pada hari Minggu, tanggal 15 September tahun 1624, yang merupakan perang besar. Laki-laki dan perempuan ke medan laga. Beberapa pejuang perempuan, namun ketika para wanita akan menolong mereka melihat luka laki-laki itu berada pada punggung, mereka justru malah membunuhnya. Luka di punggung itu menandakan bahwa mereka melarikan diri, yang dianggap menyalahi jiwa ksatria. Saat keruntuhan kerajaan itu, Pangeran Mas melarikan diri ke Giri. Sedangkan Prasena, putra ketiga Pangeran Tengah, dibawa oleh Juru Kiting ke Mataram, yang kemudian diakui sebagai anak angkat oleh Sultan Agung dan dilantik menjadi penguasa seluruh Madura yang berkedudukan di Sampang dan bergelar Cakraningrat I. Keturunan Cakraningrat inilah yang kemudian mengembangkan pemerintahan kerajaan baru di Madura, termasuk Bangkalan. Baru dari pernikahannya dengan Ratu Ibu, Syarifah Ambani, keturunan Sunan Giri, ia memperoleh 3 orang anak dan beberapa orang anak lainnya diperoleh dari selirnya tertera pada silsilah yang ada di Asta Air Mata Ibu. Bangkalan berkembang mulai tahun 1891 sebagai pusat kerajaan dari seluruh kekuasaan di Madura, pada masa pemerintahan Pangeran Cakraningrat II yang bergelar Sultan Bangkalan II. Raja ini banyak berjasa kepada Belanda dengan membantu mengembalikan kekuasaan Belanda di beberapa daerah di Nusantara bersama tentara Inggris. Karena jasa-jasa Cakraningrat II itu, Belanda memberikan izin kepadanya untuk mendirikan militer yang disebut Korps Barisan, dengan berbagai persenjataan resmi modern saat itu. Bisa dikatakan Bangkalan pada waktu itu merupakan gudang senjata, termasuk gudang bahan peledak. Namun perkembangan kerajaan di Bangkalan justru mengkhawatirkan Belanda setelah kerajaan itu semakin kuat, meskipun kekuatan itu merupakan hasil pemberian Belanda atas jasa-jasa Cakraningrat II membantu memadamkan pemberontakan di beberapa daerah. Belanda ingin menghapus kerajaan itu. Ketika Cakraningrat II wafat, kemudian digantikan oleh Pangeran Adipati Secoadiningrat keempat yang bergelar Panembahan Cokroningrat VIII, Belanda belum berhasil menghapus kerajaan itu. Baru setelah Panembahan Cokroadiningrat wafat, sementara tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, Belanda memiliki kesempatan menghapus kerajaan yang kekuasaannya meliputi wilayah Madura itu. Raja Bangkalan dari tahun-tahun 1531 sampai tahun 1882.
Tahun-tahun 1531 sampai tahun 1592, Kiai Pratanu Panembahan Lemah Dhuwur. Tahun-tahun 1592 sampai tahun 1620, Raden Koro Pangeran Tengah. Tahun-tahun 1621 sampai tahun 1624, Pangeran Mas. Tahun-tahun 1624 sampai tahun 1648, Raden Prasmo Pangeran Cakraningrat Pertama. Tahun-tahun 1648 sampai tahun 1707, Raden Undakan Pangeran Cakraningrat Kedua. Tahun-tahun 1707 sampai tahun 1718, Raden Tumenggung Suroadiningrat Pangeran Cakraningrat Ketiga. Tahun-tahun 1718 sampai tahun 1745, Pangeran Sidingkap Pangeran Cakraningrat Keempat. Tahun-tahun 1745 sampai tahun 1770, Pangeran Sidomukti Pangeran Cakraningrat Kelima. Tahun-tahun 1770 sampai tahun 1780, Raden Tumenggung Mangkudiningrat Panembahan Adipati Pangeran Cakra Adiningrat Keenam. Tahun-tahun 1780 sampai tahun 1815, Sultan Abdu, Sultan Bangkalan Pertama Panembahan Adipati Pangeran Cakra Adiningrat Ketujuh. Tahun-tahun 1815 sampai tahun 1847, Sultan Abdul Kadirun, Sultan Bangkalan Kedua. Tahun-tahun 1847 sampai tahun 1862, Raden Yusuf Panembahan Cakra Adiningrat Tujuh. Tahun-tahun 1862 sampai tahun 1882, Raden Ismail Panembahan Cakra Adiningrat 8. Demikian cerita singkat saya di dalam kisah sejarah abad Kota Bangkalan. Tonton terus channel kami, jangan lupa share, like, komen dan subscribe hanya di Asal Usul Channel. Demikian dari saya, semoga bermanfaat untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah kebudayaan yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.